Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Duda Evi Luciani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PFD atau Process Flow Diagram. Capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan nantinya dapat menggambar PFD menggunakan Microsoft Visio. Jadi, mahasiswa tidak untuk merancang PFD mulai dari penentuan kode alat sampai PFD itu jadi. Tetapi yang ditekankan di sini adalah mahasiswa mampu menggambar PFD menggunakan Microsoft Visio berdasarkan PFD dari beberapa industri yang sudah ada. Ya, sebelum kita menggambarkan PFD menggunakan Microsoft Visio, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ketentuan-ketentuan dalam penggambaran PFD. Untuk itu, sebelum kita belajar tentang PFD, kita belajar dulu bagaimana jenis-jenis dari diagram yang biasanya digunakan untuk menjelaskan uraian proses dari suatu industri. Diagram yang pertama itu ada BFD, yaitu Block Flow Diagram. Kemudian ada PFD, Process Flow Diagram, dan juga ada PNID, yaitu Piping and Instrumentation Diagram. Gambar dari BFD itu seperti ini. Karena di sini adalah blok, maka setelah ada input, di sini ada proses. Ya, prosesnya biasanya digambarkan dalam bentuk kotak dan akan keluar sebagai output yang nantinya akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Nah, proses yang ada di dalam BFD itu semua digambarkan dalam bentuk kotak. Ya. Kemudian ini BFD ini merupakan BFD untuk pabrik benzena. Untuk BFD itu merupakan flowsheet yang paling sederhana dan biasanya digunakan sebagai studi awal sebelum pabrik itu didirikan. Kemudian biasanya BFD hanya mengandung atau menuliskan aliran feed atau aliran input dan aliran outputnya, di mana prosesnya itu digambarkan dalam bentuk kotak. Ya. Kemudian selain ada BFD, proses yang lebih rinci dari BFD itu akan digambarkan dalam bentuk PFD. Gambar dari PFD contohnya seperti ini. Jadi ini adalah PFD dari pabrik Etana. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan pabrik yang di BFD. Di sini kalau kita lihat dan kita perhatikan, untuk PFD, gambar alat itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan di sini reaktor, jadi gambarnya benar-benar gambar reaktor. Gambar dari kolom distilasi juga sesuai dengan gambar kolom distilasi. Ada pompa, valve juga disesuaikan. Nah, yang penting di sini ketika menggambar PFD itu tidak hanya ada alat utama, tetapi juga ada alat penunjang seperti pompa, valve, heat exchanger, dan yang lainnya. Dan di tiap alat itu biasanya ada kode alat dan nama alatnya. Serta di tiap aliran itu pasti ada nomor aliran. Ya. Dan juga dilengkapi dengan kondisi proses. Kondisi prosesnya berupa suhu, tekanan, ataupun flow rate-nya. Flow rate bisa dalam bentuk mass rate atau volumetric rate yang dicantumkan di tiap aliran. Jadi PFD di sini jauh lebih rinci dibandingkan dengan BFD. Selain itu di dalam PFD biasanya juga dilengkapi dengan mass balance atau material balance-nya. Jadi kita bisa melihat material balance dari tiap aliran dari pabrik itu seperti apa. Itu adalah untuk PFD, Process Flow Diagram. Selanjutnya ada Piping and Instrumentation Diagram. Ini juga nanti akan kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk PNID, Piping and Instrumentation Diagram, ini lebih ke sistem pengendalian proses. Kalau kalian pernah lihat ya gambar seperti ini, biasanya ada di mata kuliah pengendalian proses.
Di mana di sini mulai dari sensor, kemudian transmitter, controller, control valve, semuanya dibandingkan dengan set point dan segala macam itu tentang logika pengendalian proses itu akan diterapkan di dalam PNID ini. Ya. Jadi itulah beberapa jenis diagram yang biasanya umum digunakan oleh industri. Sekarang kita akan masuk penjelasan tentang ketentuan yang ada dalam PFD itu sendiri. Definisi dari PFD adalah suatu diagram yang digunakan oleh industri kimia untuk menggambarkan tahapan dari proses yang terjadi dengan mencantumkan kode alat, nama alat, kondisi operasi, dan komposisi di setiap aliran pada setiap peralatan. Ya. Jadi ini adalah definisi dari PFD. Semuanya rinci ya, dan ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan dalam menggambarkan PFD. Kemudian beberapa elemen yang biasanya ada di dalam PFD itu ada dua ya. Komponen yang perlu dan penting harus ada dalam PFD itu antara lain equipment. Equipment di sini adalah alat ya. Alatnya harus ada, entah itu alat utama ataupun alat penunjang. Jadi semuanya harus digambarkan dan dilengkapi dengan simbol. Sedangkan tidak hanya simbol, tetapi juga harus ada nomor dan nama dari alat tersebut. Simbol di sini maksudnya kode alat ya. Kemudian kode alat, nomor alat, dan juga nama dari alat tersebut. Bagian terpenting yang harus ada di dalam PFD yang kedua itu adalah aliran proses. Ya, nanti kita akan belajar bahwa di situ ada aliran proses, ada aliran utilitas. Ya, jadi aliran proses dari PFD yang akan kita gambarkan itu harus ada. Selain aliran proses, yang penting juga adalah aliran utilitas, suhu dan tekanan yaitu kondisi operasi, kemudian rate-nya atau bisa dalam bentuk volumetric rate dan molar flow rate atau dalam mass rate, terserah. Dan juga harus ada material balance dalam bentuk tabel. Ya, itu adalah bagian-bagian penting yang harus ada di dalam PFD. Kemudian bagian yang opsional atau yang boleh ada boleh tidak itu apa saja? Energi. Ya. Jadi energi, laju energinya boleh ada boleh tidak. Kemudian instrumen utama ya, boleh ada atau boleh juga tidak. Kemudian physical properties atau sifat-sifat fisik dari aliran proses. Jadi kalau untuk opsional mungkin kita tidak perlu begitu memperhatikan. Tapi yang harus diperhatikan dengan betul di sini adalah komponen utama yang harus benar-benar ada di dalam PFD. Oke, jadi itu untuk definisi dari PFD dan beberapa elemen yang harus ada di dalam PFD. Selanjutnya, bagian-bagian yang ada di dalam PFD untuk alat-alatnya itu ada seperti ini ya. Ada reaktor, ada kolon distilasi, ada reaktor. Ini biasanya digunakan untuk sebagai alat proses. Artinya, proses dapat terjadi jika ada alat-alat tersebut. Kemudian, untuk aliran yang hanya sebagai penunjang, contohnya di sini adalah air pendingin, itu masuk sebagai aliran utilitas. Dan yang penting di sini ketentuannya, ketentuan dalam menggambar PFD, aliran proses utama ya, aliran proses utama itu harus digambar dengan garis tebal. Garis yang lebih tebal daripada garis untuk utilitas. Ya. Nah, jadi di sini aliran proses utama garisnya lebih tebal dibandingkan garis untuk aliran penunjang atau utilitas. Kemudian, rules dari penggambaran PFD itu antara lain selain aliran proses dan aliran penunjang tadi yang digambar dengan garis tebal dan tipis, ada juga pemberian nomor aliran itu biasanya dimulai dari kiri ke kanan. Dan cara bacanya pun, cara baca aliran proses itu dari kiri ke kanan.
Kemudian garis horizontal itu lebih diutamakan. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan ada aliran yang bertabrakan seperti ini, ya. Yang benar itu menggambarkannya yang patahnya itu di mana, yang aliran horizontal atau vertikal. Nah, berdasarkan beberapa rule of thumb, di situ yang benar itu adalah yang ini. Jadi aliran proses yang horizontal itu tetap lurus, tapi yang ada gap atau jump atau loncat di sini adalah yang aliran vertikal. Jadi kalau digambarkan yang vertikalnya yang lurus tapi yang horizontalnya yang pecah seperti ini, itu salah. Atau tidak dipecah, langsung cross seperti ini, itu juga salah. Ya, berdasarkan aturan biasanya yang horizontal yang lebih diutamakan. Itu disebut sebagai line jump. Nah, line jump di sini perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari. Kalau di dalam Microsoft Visio, kita bisa mengatur line jump ini dengan cara, kalau di Microsoft Visio yang 2007, kita pilih File, kemudian pilih Page Setup, kemudian pilih Layout dan Routing. Jadi, biasanya nanti akan muncul seperti ini. Ya, setelah kalian masukkan ke dalam Layout and Routing, di sini kalian pilih yang Add Line Jumps to. To-nya di sini kalian pilih vertical lines. Artinya yang akan jump, yang akan loncat itu adalah garis yang vertikal. Kemudian line jump style-nya bisa kalian pilih gap. Gap itu seperti yang tadi. Jadi ada putus, ya. Jadi yang horizontal itu lurus, sedangkan yang vertikal itu patah, ada patahan. Contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau kalian lihat ini, nah, yang horizontal di sini lurus, tetapi yang vertikal di sini ada patahan. Itu line jump style-nya adalah gap, ya. Kemudian selain gap, kita juga bisa memilih line jump style-nya di situ square, ya, setengah lingkaran. Jadi kita bisa memilih tetap vertikal ya, add line jumps to-nya itu tetap vertikal, tetapi yang kita pilih style-nya. Style dari line jump-nya di sini kita pilih yang square. Kalau square berarti munculnya itu bukan patah tetapi setengah lingkaran. Yang di setengah lingkarannya itu adalah yang garis vertikal, bukan garis horizontal. Ya, itu adalah line jump ketika di dalam penggunaan Microsoft Visio. Oke, kemudian simbol-simbol yang biasanya digunakan di dalam PFD itu bisa kalian lihat di dalam buku Ulrich ya, tahun 1989. Ini biasanya menjadi pedoman untuk mahasiswa dalam menggambar teknik atau menggambar PFD, PNID, kemudian beberapa alat ya sesuai dengan yang akan digunakan di dalam teknik kimia dalam merancang pabrik. Nah, di sini ada beberapa gambar simbol yang biasanya umum digunakan di dalam PFD. Yang saya kasih tanda merah di sini adalah gambar-gambar yang umum ya, simbol-simbol yang umum biasanya digunakan. Seperti ini ya, kalau simbolnya seperti ini itu adalah untuk nomor aliran. Kemudian kalau yang segi 4 biasa di sini adalah untuk suhu dalam satuan derajat Celcius. Kemudian kalau yang dalam bentuk lingkaran seperti ini itu adalah untuk tekanan dalam satuan bar gauge. Kemudian kalau yang segi 6 itu tekanan tetapi untuk satuan kilopascal gauge. Kemudian kalau bentuknya seperti ini itu pressure atau tekanan dalam satuan kilopascal absolut ya. Kalau seperti ini untuk gas flow. Untuk yang seperti ini liquid flow, yang jajar genjang seperti ini itu untuk mass flow, dan yang ada seperti ini itu berarti untuk molar flow. Ini silakan disesuaikan dengan yang kalian gunakan nantinya di dalam menggambar PFD. Kemudian ada penentuan penomoran dari alat ya. Penomoran alat itu biasanya terdiri dari 1 huruf dan 3 angka.
diikuti dengan 3 angka. Huruf yang depan itu biasanya menunjukkan adalah kode huruf untuk alat, ya. Jadi kode alatnya misalkan di sini R itu biasanya menunjukkan reaktor. Kemudian untuk 3 angka setelah kode alat itu biasanya menunjukkan misal 1 angka yang depan itu adalah nomor area, angka yang tengah itu menunjukkan adalah nomor dari alat proses. Sedangkan angka yang terakhir itu menunjukkan nomor dari alat penunjang. Kemudian misal di sini ada juga kode alat yang seperti ini. Ini untuk kode alat penunjang, ya. E di sini heat exchanger. Jadi heat exchanger kan sebagai alat penunjang, bukan sebagai alat untuk proses utama. E di sini kode alatnya, kemudian 1 itu berarti area, 1 yang di tengah itu berarti heat exchanger ini akan mendukung atau mensupport atau menunjang alat utama nomor 1. Ya. Jadi alat proses utama nomor 1 dengan urutan heat exchanger tersebut di urutan nomor 2. Kemudian A dan B-nya di sini apa? A garis miring B di situ merupakan kode alat yang dipasang secara paralel. Contohnya secara paralel seperti apa? Seperti ini. Jadi misalkan di sini pompa, ya. Pompa ada kode L100A garis miring B. Artinya pompa di sini bekerja secara paralel. Berarti di sini ada 2 pompa. Pompa A dan pompa B yang kerjanya secara paralel. Itu maksudnya kode A garis miring B. Nah, yang perlu diperhatikan selain dari kode alat tadi, penomoran alat dan simbol-simbol tadi, juga ada kode alatnya, kode, ya, berarti huruf untuk kode alat yang di awal tadi. Ya kan, ada kode huruf alat, kemudian diikuti oleh 3 angka yang menunjukkan nomor area, nomor dari alat utama, nomor dari alat proses utama, kemudian diikuti juga dengan nomor dari alat penunjang, nomor urut dari alat penunjang. Di sini yang tidak kalah pentingnya adalah pembagian, ya, dari huruf-huruf yang biasanya digunakan di dalam kode alat. Ini sumbernya tetap dari Ulrich tahun 1989. Seperti R tadi itu menunjukkan reaktor, kemudian L tadi menunjukkan pompa, kemudian untuk E tadi menunjukkan heat exchanger. Untuk kode alat di sini bisa kalian baca sendiri di buku Ulrich. Tetapi yang perlu menjadi garis bawah, ya, karena kalian nantinya diharapkan dapat sekedar menggambarkan PFD berdasarkan PFD yang sudah ada dari pabrik, ya, atau dari industri yang telah berdiri, itu ketentuan-ketentuan tentang simbol, tentang penomoran alat, kemudian tentang huruf sebagai kode alat di sini biasanya tidak serta-merta sesuai dengan buku Ulrich. Tiap pabrik biasanya memiliki standar tersendiri, acuan tersendiri, referensi tersendiri untuk menggambarkan PFD-nya. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan PFD dengan kode alat ataupun huruf dari alat yang digunakan, itu kalian tidak usah bingung. Sesuaikan saja dengan PFD yang kalian dapatkan dari industri yang kalian jadikan acuan untuk menggambarkan ulang PFD-nya dari industri tersebut menggunakan Microsoft Visio. Ya, jadi di sini saya menjelaskan tentang kode alat, simbol maupun huruf untuk penggambaran PFD hanya sebatas pengetahuan bahwa dalam menggambar PFD itu sebenarnya ada beberapa tahapan dan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Tetapi
Pada kenyataannya, untuk industri-industri tertentu itu biasanya memiliki standar dan acuan yang berbeda, tidak serta-merta mengikuti ULRIC semua. Seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi, untuk praktek menggambar PFD menggunakan Visio akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Untuk materi tentang PFD, pengenalan tentang PFD, saya cukupkan sampai di sini. Selamat dipahami ya. Selamat untuk bisa lebih mengerti dan lebih memahami materi tentang PFD ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.